Berjumpa lagi dengan pelajaran prakarya di kelas 8. Hari ini kita akan membahas tentang materi setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Sebelum kita mulai ke materi, kalian perlu tahu materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengertian, jenis, dan teknik pengolahan. Nah, kalian tahu tidak bagaimana cara membantu meningkatkan perekonomian di Indonesia? Saat ini, karena era pandemi, perekonomian di Indonesia itu cenderung menurun. Apalagi banyak terjadi PHK atau pemecatan di berbagai perusahaan. Nah, bagaimana caranya? Salah satu caranya yaitu kalian bisa melakukan penjualan. Jadi, menjual sesuatu agar menghasilkan uang. Nah, caranya yaitu kalian bisa mengolah produk pertanian di bidang industri pangan. Maksudnya, produk pertanian itu yang dimaksudkan dengan produk pertanian adalah bahan-bahan pangan yang berasal dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, kalian bisa mengolah produk-produk dari bahan pangan pertanian tersebut menjadi makanan yang siap untuk dikonsumsi, sehingga menambahkan nilai praktis ketika orang-orang membeli atau orang-orang membutuhkan. Nah, dengan membuat produk pertanian itu menjadi suatu olahan yang memiliki nilai, kalian bisa membantu meningkatkan perekonomian khususnya untuk kalian sendiri. Nah, kalau perekonomian keluarga kalian meningkat, otomatis perekonomian di Indonesia juga meningkat. Berkurang satu warga miskin di Indonesia. Kita mengingat kembali sebelum masuk ke materi, di materi sebelumnya kita juga membahas tentang setengah jadi, bahan setengah jadi. Nah, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan pengolahan bahan pangan? Pengolahan bahan pangan yaitu mengubah bahan mentah menjadi bahan yang bisa dikonsumsi, siap untuk konsumsi. Bahan mentah atau bahan setengah jadi. Nah, kalian masih ingat apa itu serealia? Serealia itu termasuk ke dalam tanaman padi-padian. Jadi tanaman yang bentuknya seperti padi. Contohnya padi, jagung, seperti itu. Kemudian umbi. Umbi itu bahan makanan yang mengalami pembengkakan di bagian akar atau batang. Contohnya, kalau umbi batang berarti kentang, seperti itu. Umbi akar, contohnya wortel. Nah, olahan bahan pangan setengah jadi adalah mengolah dengan proses pengawetan. Jadi, olahan bahan pangan setengah jadi yang dimaksud dengan olahan bahan pangan setengah jadi itu mengolah makanan dengan proses pengawetan. Jadi dia melalui proses pengawetan agar barang yang bahan makanan yang disimpan itu bisa lebih tahan lama. Nah, kita mulai masuk ke materi. Yang pertama yaitu pengertian pengolahan bahan pangan setengah jadi. Tadi sudah disebutkan kalau makanan setengah jadi itu makanan yang melalui proses pengawetan. Nah, di sini pengertian pengolahan bahan pangan setengah jadi yaitu mengolah produk pangan primer baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, ataupun industri pengolahan pangan dengan teknologi tinggi
menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Nah, jenis makanan setengah jadi itu dibagi menjadi 3 berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada bentuk pipih tebal atau tipis. Contoh serelianya yaitu kerupuk gendar, rengginang, emping, dan jagung. Dan masih ada yang lain sebagainya. Jadi bentuknya pipih yang tebal atau tipis. Contohnya mie. Kalau mie itu kan ada yang mie ada berbagai macam bentuk, ada yang bentuknya pipih. Biasanya untuk kue tiaw. Nah, kalau yang dari umbi itu ada kerupuk tete, keripik singkong, gaplek, dan kentang beku. Kentang beku ini makanan setengah jadi yang paling difavoritkan oleh orang banyak. Nah, yang kedua itu jenis berdasarkan bentuk butiran yang besar. Bentuk butiran yang besar itu sebesar apa? Sebesar beras, jagung, oat, itu dia masih masuk ke dalam butiran besar. Kemudian kacang-kacangan, semua jenis kacang itu termasuk ke butiran besar. Kemudian butiran halus. Contoh untuk butiran halus itu berbagai macam tepung. Kalau tepung dari serealia itu ada tepung beras, tepung terigu, kacang-kacangan ada tepung kacang hijau, kemudian yang umbi ada tepung tapioka. Kemudian di sini ada gizi dan kalori. Nah, kata gizi ini berasal dari bahasa Arab yang artinya gizza, yang artinya makanan. Zat makanan dan bahan makanan, zat makanan dan bahan makanan itu berbeda. Jadi zat makanan dan bahan makanan itu bukan satu hal yang sama. Kalau zat makanan itu adalah nutrisi yang ada di dalam bahan makanan tersebut. Kalau bahan makanan itu adalah komoditas pangan dalam perdagangan, jadi bahannya. Misal kalau zat makanan itu ada vitamin A, vitamin B. Nah, kalau bahan makanan itu contohnya beras, jagung, seperti itu. Nah, di sini ada kalori. Sekarang di Indonesia ini lagi marak-maraknya diet, menurun kalorinya harus sekian-sekian, harus diperhatikan kalorinya, sekali makan berapa kalori. Itu untuk orang-orang yang diet. Nah, kalori itu apa sih? Kalori itu satuan unit yang digunakan untuk mengukur nilai energi yang diperoleh tubuh ketika mengonsumsi makanan atau minuman. Nah, zat gizi yang diperlukan oleh tubuh itu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Apabila kalian ingin melakukan diet, itu harus tetap memenuhi 6 zat gizi ini. Jadi, contoh kalian diet mengurangi karbohidrat. Misal karbohidratnya kalian ganti dengan kentang, itu bisa. Karena karbohidrat di kentang lebih sedikit daripada karbohidrat di nasi. Tapi kalian harus tetap makanan kalian harus tetap ada protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, kemudian ada kelompok zat gizi berdasarkan kegunaannya bagi tubuh. Nah, tadi kan sudah dijelaskan zat gizi itu ada 6, ada karbohidrat, protein, lemak. Nah, ini kelompok zat gizi yang berdasarkan kegunaannya bagi tubuh. Yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat itu sebagai penghasil tenaga. Nah,
kalian sudah tahu dan sudah familiar dengan karbohidrat. Itu bisa diperoleh dari beras, jagung, gandum, roti, dan lain sebagainya yang mengandung karbohidrat. Nah, di sini gula dan minyak yang kalian jarang tahu, gula dan minyak itu menghasilkan karbohidrat juga. Kemudian yang kedua ada protein. Protein di sini sebagai pembangun sel. Nah, yang ada di dalam protein itu apa? Semua macam daging-dagingan. Daging-dagingan, telur itu mengandung protein yang tinggi. Itu untuk protein hewani. Kemudian protein nabatinya apa? Protein nabatinya ada tahu dan tempe. Kemudian kelompok zat gizi yang terakhir itu ada pengatur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Contohnya adalah buah-buahan dan sayuran. Itu dia masuk ke dalam pengatur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi di situ ada vitamin, ada mineral, itu masuk ke dalam kelompok ini. Meskipun memungkinkan di dalam sayuran dan dalam buah-buahan itu tetap ada kandungan karbohidrat dan protein. Nah, kita masuk ke teknik pengolahan. Teknik pengolahan seperti biasa kalian di kelas 7 sudah pernah belajar, ada dua macam teknik. Yang pertama ada panas basah, yang kedua ada panas kering. Nah, panas basah itu kalian pasti sudah tahu, mereka teknik-teknik ini membutuhkan bahan dasar berupa cairan. Maksudnya cairan di sini berupa air. Jadi contoh teknik yang menggunakan cairan yaitu dengan cara direbus. Jadi dia butuh air, direbus, dikukus, itu dia butuh air untuk melakukan proses pemasakan. Nah, kalau yang panas kering itu makanan yang tidak membutuhkan bahan dasar cairan. Yang dia butuhkan itu adalah minyak. Meskipun di sini minyak termasuk cairan, tapi yang dimaksud di sini cairan yang benar-benar cair. Kalau minyak kan agak kental gitu ya. Nah, jadi kalau panas basah itu dia menggunakan air, kalau panas kering menggunakan minyak. Contohnya menggoreng. Tuh. Nah, berikutnya di sini ada metode baking. Metode baking itu maksudnya metode memasak. Baking itu biasanya kan untuk memasak roti. Nah, di sini ada metode baking, ada 3 metode, yaitu yang pertama memanggang kering. Jadi memanggang kering itu dia hanya menggunakan uap air. Nah, kemudian memanggang dalam oven menambah kelembaban. Nah, di sini itu menggunakan wadah yang berisi air. Kemudian nanti airnya makanannya itu akan memiliki uap air yang berlebih. Nah, terus yang ketiga memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Nah, wadah pertama itu berisi makanan dan wadah kedua itu diberi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua, sehingga panas yang sampai ke bahan makanan lebih lambat. Dengan demikian tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Nah, di sini ada tips untuk memasak makanan-makanan yang berasal dari serealia, kacang-kacangan atau umbi. Yang pertama, ketika kalian mengolah makanan dengan menggunakan teknik panas basah, pemberian garamnya itu setelah proses akhir memasak. Karena di setiap bahan sudah ada kandungan rasa. Nah, biasanya kan kalian ketika memasak sayur, berarti kalau panas basah yang menggunakan air ya. Sayur misal contohnya sayur sop. Kalian ketika memasak sayur sop biasanya langsung saja bumbunya kalian masukkan.
bumbu yang dimaksud di sini adalah garam dan gula, biasanya pemberian garam dan gula. Nah, tipsnya itu kalian harus memberikan garam dan gula itu di akhir, setelah semuanya sudah matang, sudah empuk gitu ya, baru diberi tambahan garam dan gula. Seperti itu. Nah, yang kedua, untuk mengentalkan saus itu dapat menggunakan tepung maizena. Yang ketiga, ketika kalian mengukus makanan, tidak butuh sentuhan uap air secara langsung, maka makanan dapat dibungkus. Contohnya lontong dan ketupat. Maksudnya di situ, mengukus makanan tidak butuh sentuhan uap air langsung. Jadinya makanan ketika kalian melakukan pengukusan, itu makanan dibungkus terlebih dahulu. Yang paling banyak ditemukan ya, bungkusnya berupa daun pisang. Nah, yang terakhir, air untuk mengukus harus cukup. Nah, ketika kalian mengukus itu di bagian bawah panci itu pasti diberi air terlebih dahulu. Airnya itu harus cukup untuk mematangkan makanan. Kalau tidak, makanan kalian akan berbau gosong. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan pengolahan seperti biasa. Itu pasti ada perencanaan, ada pelaksanaan ada evaluasi. Nah, di perencanaan ini yang biasanya kalian lakukan adalah merencanakan atau menuliskan apa yang ingin kalian masak dan kemudian bahan dan alat apa saja yang kalian gunakan serta bagaimana cara kalian memasaknya. Kalian ingin dimasak seperti apa? Lalu masih ada penyajian. Nah, mau disajikan di piring atau di mangkok itu masuk ke dalam perencanaan. Nah, di sini perencanaan itu yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Jadi apa yang kalian butuhkan untuk membuat, kemudian ide gagasan. Nah, masuk ke pelaksanaan atau pembuatan itu berisi persiapan. Jadi kalian harus mempersiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan terlebih dahulu untuk melakukan pelaksanaan. Kemudian setelah itu baru proses pembuatan serta melakukan penyajian atau pengemasan. Yang terakhir itu evaluasi. Evaluasi di sini berisi tentang ketika kalian sudah selesai membuat makanan kemudian dicicipi. Nah, itu yang pertama, merasakan hasil produk. Setelah dicicipi, kalian harus melakukan evaluasi. Evaluasi di sini yang dimaksud apakah makanan kalian kurang gula, kurang garam, atau mungkin kurang bumbu, atau mungkin masih ada beberapa bahan makanan yang belum matang. Nah, di evaluasi ini kalian harus meminta pendapat orang lain karena biasanya pendapat sendiri pasti yang baik-baik ya. Nah, ini contoh menulis identifikasi kebutuhan. Saya di sini memberikan contoh mie Aceh. Mie Aceh dengan bumbu-bumbu hangat dan pedas, ditambah irisan daging sapi, daging kambing atau udang sangat nikmat dimakan saat hujan atau cuaca dingin. Jadi identifikasi kebutuhan di sini kalian bisa lihat di sini ada bahan khusus yang akan ditambahkan selain bahan utama dari mie Aceh, yaitu irisan daging sapi dan daging kambing. Kemudian akan dibuat bumbu-bumbu yang pedas. Nah, yang ini contoh untuk menulis ide atau gagasan. Membuat mie Aceh sebagai makanan sore hari, kumpul dengan keluarga di saat hujan turun tiada henti. Nah, di sini maksudnya ide gagasan. Kenapa sih kalian memikirkan untuk membuat mie Aceh?
oh mie Aceh ini enak nih dimakan di sore hari bersama dengan keluarga ketika hujan. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penyajian dan pengemasan yaitu kombinasi warna. Jadi padu padan warnanya itu harus indah, harus memiliki nilai jual dan meningkatkan selera. Kemudian ada bentuk, tekstur, dan kekentalan. Bentuk-bentuk yang dapat menarik mata akan menggugah selera makan. Tekstur olahan makan dirasakan di dalam mulut. Nah, di sini kan bentuk dan tekstur. Jadi kalau tekstur itu dirasakan di dalam mulut, apakah teksturnya lembut atau teksturnya kasar atau teksturnya kasar, ada perpaduan kasar dan ada perpaduan lembutnya juga. Kemudian untuk tingkat kekentalan itu adalah campuran dari menu atau campuran dari bumbu-bumbu yang dimasak. Contoh, kalau semisalnya memasak sayur asam manis. Nah, sayur asam manis ini, saus asam manisnya pasti butuh kekentalan yang sesuai. Kalau sausnya terlalu encer, pasti jadi tidak enak. Dan kalau terlalu kental juga tidak enak, jadi harus diperhatikan tingkat kekentalannya. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam penyajian dan kemasan ada rasa dan suhu, sudah pasti. Rasa harus enak. Dan suhu, yang dimaksud dengan suhu di sini ada beberapa makanan yang harus disajikan ketika hangat dan ada beberapa makanan yang harus disajikan ketika dingin. Contoh, sop ayam. Sop ayam itu harus disajikan ketika dia masih hangat. Kalau sudah dingin, rasanya akan berbeda. Nah, kemudian di sini ada alat saji makanan. Nah, alat saji makanan seperti piring, sendok, garpu itu sebaiknya harus sesuai. Jadi, setipe, sewarna, itu akan lebih menarik lagi. Kemudian untuk hiasan atau garnish. Sebetulnya hiasan atau garnish ini untuk makanan rumahan tidak begitu perlu. Tapi seandainya kalian menambahkan hiasan atau garnish pada makanan kalian, itu akan lebih menggugah selera makan. Nah, kemudian yang terakhir penyajian. Ketika kalian melakukan penyajian, itu kalian harus memperhatikan kebersihan pada hidangan, alat makan, dan wadah penyajian. Semuanya harus diperhatikan. Ini yang paling penting. Kebersihan itu paling penting. Gitu ya. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita akan belajar di pertemuan berikutnya dengan materi hasil samping. Untuk tugas hari ini kalian bisa lihat di GCR kelas masing-masing. Saya sudah share tugas kalian di sana. Dibaca perintahnya baik-baik, dikerjakan, dan jangan lupa dikumpulkan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.